Sejarah Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Dirintis pada tahun 1986 oleh Kiai Agus Haryadi dengan nama Pondok Darus Salam di Kampung Taskombang. Pada tahun 1988, Pondok Darussalam mendapatkan tanah wakaf seluas 600 meter dengan masjid kuno dan belum memiliki gedung bangunan apapun. Dengan jumlah santri 20, kemudian berubah nama menjadi Baitus Salam. Pada tahun 1991, almarhum Kiai Agus Haryadi terkena penyakit kanker paru-paru kronis, sehingga meminta kakak iparnya Kiai Haji Abdul Hakim Abdul Karim untuk meneruskan Pondok Baitus Salam dengan meninggalkan 3 santri. Pondok Baitus Salam mendapatkan limpahan santri dari almarhum Ustadz Wahyudin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Di tahun pertama 30 santri, tahun kedua 35 santri, dan tahun ketiga 30 santri. Pada tahun 1994, Pondok Baitus Salam tidak mendapatkan limpahan santri dari Al-Mu'min Solo, sehingga tersisa 3 santri. Di tahun-tahun berikutnya, Pondok Pesantren Baitus Salam tertatih-tatih dan vakum pada tahun 1997 dengan menyisakan 3 santri. Pondok Baitus Salam kemudian berubah menjadi lembaga pendidikan formal, di mana pada tahun 1998 Baitus Salam merintis TK. Kemudian merintis SD di tahun berikutnya. Pada tahun 2005 dan 2006, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan PAUD dan SD Baitus Salam 2 di Cangkringan. Di tahun 2007, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mendirikan SMP Wajib Asrama. Dan pada tahun 2014 mendirikan SMA yang juga wajib asrama. Kemudian mendirikan SMP Baitus Salam 2 di Cangkringan pada tahun 2019. Di tahun 2022, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam membuka kembali Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau dikenal dengan KMI. Pada tahun 2024 ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam 3 Quran Global Science dirintis di Babadan Uini, Blitar. Saat ini, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam telah membuka jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA dengan total 219 guru dan karyawan serta 2.779 siswa. Pembebasan tanah juga terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan pondok. Berawal dari tanah wakaf seluas 600 meter persegi, saat ini menjadi 3,2 hektar yang tersebar di Prambanan, Cangkringan, Gunung Kidul, dan Blitar. Perjalanan panjang Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baitus Salam hadir untuk kebaikan, menghimpun orang-orang baik yang berniat baik, berpotensi baik, dan berproses dengan baik demi mewujudkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Baitus Salam lahir atas kehendak Allah, niat semata-mata karena Allah, berjuang meninggikan kalimat Allah demi menggapai ridho Allah. Baitus Salam lahir dari umat, bagian dari umat, hadir untuk kemaslahatan umat demi kejayaan umat. Mari jaga, mari rawat,
mari bina, mari kembangkan, mari besarkan pondok kita tercinta, karena Allah, bersama Allah, untuk Allah semata. Mari kita syukuri nikmat ini dengan jalan terus mengabdi, membina diri, mengasah potensi, menebar bakti untuk pertiwi guna menggapai ridho ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang kembali di kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Pemirsa dimanapun berada, tema kajian Mutiara Jumat kali ini akan bertemakan tentang inovasi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Baik pemirsa, tanpa menunggu lama-lama, marilah kita menyimak dan mendengarkan paparan beliau Ustadzah Kantun Ningsih, SPD AUD. Beliau sebagai Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Penjamin Mutu Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Marilah kita sapa beliau, Ustadzah Kantun Ningsih. Bagaimana kabarnya Ustadzah Kantun Ningsih? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita menyimak tema pada edisi kali ini. Kepada beliau Ustadzah Kantun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini saya bisa hadir pada kesempatan hari ini pada kajian Mutiara Jumat dengan tema inovasi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini temanya mungkin sedikit berbeda gitu ya dengan tema-tema pada kajian Mutiara Jumat sebelumnya. Karena kebetulan saya berada di bidang riset, pengembangan, dan penjamin mutu, maka hal ini yang akan saya sampaikan kepada pemirsa sekalian gitu ya. Bidang riset, pengembangan, dan penjamin mutu Pondok Pesantren Baitus Salam baru hadir pada tahun 2025. Pada tahun-tahun sebelumnya, bidang-bidang ini merupakan tambahan tugas dari Kepala Sekolah Unit Pendidikan di Pondok Pesantren Baitus Salam. Tapi pada tahun ini bukan merupakan tugas tambahan lagi, tapi merupakan tugas pokok. Merupakan tugas pokok Kepala Bidang Riset, Pengembangan, dan Penjamin Mutu Pondok Pesantren Baitus Salam. Baik, kita awali dengan pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari riset, pengembangan, dan penjamin mutu. Apa sih pengertiannya gitu ya? Apa sih yang dikerjakan di bidang riset, pengembangan, dan penjamin mutu itu? Baik, mulai dari hal pertama, yaitu pengertian tentang riset. Riset adalah proses sistematis dalam mencari, mengumpulkan, menganalisis data atau informasi untuk memahami suatu fenomena atau memecahkan masalah atau menemukan hal baru. Itu untuk pengertian riset. Terus kemudian untuk pengembangan itu adalah sebuah proses perbaikan, peningkatan, penciptaan sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih efektif, dan lebih inovatif. Kemudian kata kunci yang ketiga yaitu penjamin mutu atau penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah sebuah proses sistematis untuk memastikan bahwa suatu produk atau suatu layanan atau suatu sistem memenuhi sebuah standar kualitas yang ditetapkan. Dari tiga pengertian tersebut, riset, pengembangan, penjamin mutu, maka kami di bidang riset, pengembangan mutu Pondok Pesantren Baitus Salam mempunyai tupoksi sebagai berikut. Kami di bidang riset, pengembangan, dan penjamin mutu Pondok Pesantren Baitus Salam mendapatkan amanah dari pimpinan Pondok Pesantren Baitus Salam untuk melakukan tugas dan
tugas pokok dan fungsi antara lain yang pertama adalah melakukan riset pengembangan yang bermanfaat, kemudian melakukan penelitian, pengembangan dalam rangka penjaminan mutu Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Yang lainnya adalah merencanakan program penjaminan mutu dan memonitoring pelaksanaannya. Kemudian menyusun SOP pengelolaan unit pendidikan, kemudian mensupervisi unit pendidikan dan membuat pelaporan serta membuat rekomendasi hasil supervisi. Kemudian tugas yang terakhir adalah bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan kualitas Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tupoksi kami di bidang riset, pengembangan, dan penjamin mutu Pondok Pesantren Modern Baitus Salam sudah kami sebutkan tadi depan. Mungkin bagi wali santri maupun pemirsa yang di rumah sudah mengetahui gitu ya, sebagian besar bahwa program riset, pengembangan, dan penjamin mutu maka akan terkait dengan peningkatan kualitas. Program kerja yang kita canangkan bertahap, ada program jangka panjang, ada program tahunan. Program rutin yang menjadi program rutin yang akan kita lakukan diantaranya adalah program riset pengembangan yang kita lakukan misalnya seperti studi banding, terus kemudian merancang sekolah unggul berwawasan global, kemudian pembuatan SOP di seluruh unit pendidikan, dan ekspansi pengembangan unit pendidikan. Jadi insya Allah ke depan unit pendidikan tidak hanya berhenti pada unit pendidikan yang ada di Prambanan saja. Walaupun ekspansi sudah dilakukan di Cangkringan, insya Allah ke depan kita terus memperluas pengembangan pendidikan Baitus Salam ke depan. Salah satunya adalah yang sudah kita sedang ekspansikan adalah di Jawa Timur, yaitu pengembangan ekspansi di Jawa Timur, yaitu SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 yang berada di Blitar. Yang selanjutnya adalah tentu saja, karena kami adalah penjamin mutu, programnya adalah program penjaminan mutu, yaitu pembinaan, peningkatan kompetensi SDM, kaderisasi, kemudian supervisi. Program yang selanjutnya adalah program kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan kualitas. Berbagai instansi seperti misalnya Balai Besar Guru Penggerak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun instansi-instansi lain gitu ya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dan karyawan yang berada di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Baik, kita lanjutkan. Di awal kita sudah sampaikan mengenai apa pengertian bidang kami, terus kemudian programnya. Terus apa hubungannya dengan tema kali ini? Tema kali ini adalah tentang inovasi dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam mempunyai inovasi pada tahun ini, yaitu adalah sekolah unggul berwawasan global. Ya, yang pilot project-nya adalah SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 yang berada di Blitar. Inovasi ini yaitu sekolah unggul berwawasan global dalam rangka meningkatkan kualitas gitu ya, meningkatkan kualitas Pondok Pesantren Baitus Salam, mengupgrade untuk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan visi Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, yaitu terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Kemudian dalam rangka menyupport visi Pondok Pesantren Baitus Salam, maka sekolah unggul berwawasan global ini muncul dengan mempunyai visi terwujudnya generasi Quran yang unggul berwawasan global. Apa menariknya dari sekolah unggul berwawasan global ini? Kurikulum yang digunakan oleh sekolah unggul berwawasan global merupakan kurikulum terpadu, yaitu keterpaduan antara kurikulum dinas, kurikulum pesantren, kurikulum JSIT, dan kurikulum internasional. Sekolah unggul berwawasan global ini, pilot project-nya memang di SMP Quran
Global Science Baitul Salam 3 yang berada di Blitar. Namun bukan berarti unit pendidikan yang berada di Prambanan kemudian tidak mengadopsi program sekolah ini. Seluruh unit yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Baitul Salam, baik yang berada di Prambanan maupun yang berada di Cangkringan, tentu saja melakukan beberapa penyesuaian agar mampu menyesuaikan dengan sekolah unggul berwawasan global. Baik, pemirsa dimanapun berada, sampai pada sekolah unggul berwawasan global. Kemudian apa sih gitu ya menariknya atau apa sih unggulnya gitu ya dari sekolah unggul berwawasan global ini? Menariknya adalah sebuah profil global. Dengan kurikulum terpadu, tadi diharapkan dapat menyiapkan profil global yang memenuhi standar kompetensi kelulusan atau kompetensi kelulusan sekolah di pesantren modern Baitul Salam. Global, profil global yang terdiri dari G, L, O, B, A, L itu merupakan sebuah singkatan dari 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, atau kalau di dalam bahasa Inggris adalah godly. Kemudian L, literate in Al-Quran, yaitu cerdas dalam Al-Quran. O singkatan dari outstanding leader, yaitu pemimpin yang unggul dan berintegritas. B adalah brilliant scientist. Harapannya ke depan, anak-anak kita merupakan cendekiawan yang kritis dan inovatif. A-nya adalah active multilingual, yaitu menguasai banyak bahasa. Harapannya anak-anak ke depan kita mampu berkomunikasi dari segala bangsa, mempunyai kemampuan bahasa yang banyak, tidak hanya bahasa Indonesia, tidak hanya bahasa Inggris, tapi beberapa bahasa yang lain. Kemudian L-nya adalah lifelong achiever, yaitu pembelajar sepanjang hayat. Harapan kita ke depan, anak-anak kita mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, selalu belajar sepanjang hayatnya. Baiklah Ustadzah Kantun, tema yang sangat luar biasa yang insya Allah akan menambah ilmu dan wawasan bagi kita semuanya. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitul Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qurani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Kami menerapkan kurikulum dinas pendidikan dipadukan dengan kurikulum internasional dan kurikulum pondok pesantren dengan harapan agar lulusan kami memiliki kemampuan yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. SMP Quran Global Science Baitul Salam 3 tidak hanya mengedepankan sistem pendidikan, namun juga diiringi dengan tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, di antaranya Pare Kampung Inggris, Tim Olimpiade Sains Nasional, Kompetisi Bahasa Asing Global, dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, SMP Quran Global Science Baitul Salam 3 dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas, di antaranya ruang kelas ber-AC, lab komputer, gedung rektorat, student center, ruang makan, dapur, kantin, masjid, unit kesehatan pondok, lobi, front office, serta lapangan olahraga. Peningkatan keterampilan siswa juga kami aplikasikan dalam berbagai program ekstrakurikuler yang mencakup bidang Al-Quran, sains, global, olahraga, seni, serta co-kurikuler.
Mari bergabung bersama kami mencetak pendidikan dengan berproses bersama, mencetak generasi Muslim Qurani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia Emas. SMP Quran Global Science Baitu Salam 3, Qurani, unggul dan berdaya saing. Terima kasih pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih setia bersama kami pada Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Kita lanjutkan sesi berikutnya. Baiklah Ustazah Kantun, ini ada pemirsa yang menanyakan tentang apa yang telah dilakukan oleh bidang riset, pengembangan dan penjamin mutu Pondok Pesantren Modern Baitu Salam. Monggo. Baik Ustazah Munah, tadi pertanyaannya program apa yang sudah dilakukan ya? Oke, baik. Karena bidang riset, pengembangan dan penjamin mutu itu baru berjalan mulai Januari. Jadi kita mengawali program kita karena pada tahun 2025 itu ada pergantian kepala sekolah dan beberapa waka, maka program riset itu melakukan beberapa program, yaitu pembinaan dan pendampingan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah baru, gitu ya. Sebenarnya ini bukan program tahun 2005 saja. Insya Allah di tahun-tahun ke depan, tahun 2006, 2007 juga akan senantiasa kita lakukan pembinaan dan pendampingan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Kemudian di bulan Ramadan kemarin kita ada beberapa program dalam peningkatan SDM kita, gitu ya. Di antaranya adalah Yaumani Ma'al Quran, yaitu 2 hari bersama Al-Quran, itu yang dilakukan di awal Ramadan. Kemudian kajian selama bulan Ramadan, itu untuk guru dan karyawan juga, gitu ya. Karena memang fokus bidang riset dan pengembangan serta penjamin mutu itu lebih kepada internal ya, dari penguatan SDM-nya. Kemudian di akhir Ramadan ada program yang kita lakukan adalah iktikaf, gitu ya, baik untuk guru maupun karyawan yang berada di PPN Baitu Salam, untuk meningkatkan ruhiyah kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan. Mungkin itu Ustazah Munah. Baiklah Ustazah Kantun, terima kasih banyak atas ilmunya, sangat luar biasa tema edisi kali ini. Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustazah Kantun yang telah hadir pada acara Mutiara Jumat kali ini. Para pemirsa, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak kajian Mutiara Jumat pekan ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Mutiara Jumat edisi selanjutnya.
Sekian kami undur diri, insya Allah kita bertemu lagi mulai adalah Jumat pekan depan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.